Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah bertemu kembali di pembelajaran PPKN bersama Ustazah Astri. Namun sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Nah teman-teman, Ustazah Asri izin untuk menyampaikan pijakan terlebih dahulu ya. Yang pertama, pastikan teman-teman duduk tenang. Yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek dengan tuntas. Yang keempat, pastikan beres-beres setelah tuntas mengerjakan proyek. Nah teman-teman, kita di pekan ini sudah masuk ke tema 7 ya, tentang kebersamaan. Lalu untuk subtemanya adalah subtema 1, yaitu kebersamaan di rumah. Nah teman-teman, kita akan membahas mengenai subtema di pekan ini adalah kebersamaan di rumah. Lalu untuk materi PPKN-nya adalah keragaman kegemaran di sekolah. Nah baik teman-teman, kita akan membahas mengenai subtema di pekan ini yaitu kebersamaan di rumah. Namun sebelum masuk ke dalam subtema, materi subtema di pekan ini, kita akan menyanyikan dulu lagu temanya ya bersama-sama teman-teman. Nah nada lagunya adalah Anak Kambing Saya. Apakah teman-teman pernah mendengar lagunya? Kita nyanyikan bersama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Kebersamaan ketika di rumah, banyak hal yang dapat dilakukan bersama. Kebersamaan ketika di rumah, banyak hal yang dapat dilakukan bersama. Belajar bersama, bermain bersama, dan juga makan bersama keluarga. Belajar bersama, bermain bersama, dan juga makan bersama keluarga. Nah itu teman-teman ya lagu temanya. Nah teman-teman, dalam surat Ar-Ra'd ayat 23, yaitu surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Nah teman-teman, apa ya itu kebersamaan? Kebersamaan adalah sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan atau persaudaraan, lebih dari sekedar bekerja sama atau hubungan profesional biasa. Selayaknya kepentingan bersama lebih diutamakan dari kepentingan pribadi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial teman-teman yang tidak bisa hidup sendiri. Sedangkan rumah adalah salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. Nah, apa ya kegiatan kebersamaan di rumah? Contoh kegiatan kebersamaan di rumah yang pertama adalah belajar bersama keluarga. Nah teman-teman, apa ya itu keluarga? Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah atap dalam keadaan saling ketergantungan. Nah itu adalah keluarga ya teman-teman. Kedua yang bisa kita lakukan adalah bermain bersama keluarga. Misalnya kakak dan adik bermain bersama dan mengerjakan pekerjaan rumah dengan bersama-sama. Lalu yang ketiga, ada makan bersama keluarga. Nah, anak-anak selalu menghormati ayah dan ibunya. Nah, itu ya teman-teman, contoh kegiatan kebersamaan di rumah. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke materi PPKN, yaitu keberagaman kegemaran di sekolah. Namun, sebelum membahas keberagaman kegemaran di sekolah, kita akan membahas dulu ya keberagaman tugas di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tugas anggota keluarga berbeda-beda teman-teman. Setiap tugas dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Setiap anggota keluarga harus saling bekerja sama sehingga semua pekerjaan lebih cepat diselesaikan. Nah selanjutnya pembagian tugas di rumah. Tugas kita terhadap orang tua adalah membantu mereka. Misalnya membantu ibu membersihkan rumah. Nah lalu
Tugas kita terhadap saudara misalnya membantu belajar dalam melaksanakan tugas. Kita harus saling menghargai teman-teman. Perilaku santun terhadap anggota keluarga di rumah. Dalam anggota keluarga ada yang usianya lebih tua dan ada juga yang lebih muda dari kita. Kita hendaknya bersikap hormat dan santun kepada orang yang lebih tua. Kepada yang lebih muda kita harus menyayangi. Lalu sikap terhadap saudara dan teman. Apa ya? Yang pertama adalah kita harus memiliki sikap santun dan adil terhadap saudara dan teman. Lalu dengan sikap santun dan adil kita akan disayang saudara dan teman. Kita hendaknya bersikap santun dan adil kepada semua orang. Lalu sikap santun dan adil merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Lalu teman-teman, di sekolah ada siswa laki dan siswa perempuan. Nah, anak laki-laki disebut juga putra, anak perempuan disebut juga putri. Kita hendaknya saling menghormati baik kepada teman laki-laki maupun teman perempuan. Ayo teman-teman, kita kenali ciri-ciri temanmu. Apakah kamu mempunyai teman laki-laki dan perempuan? Bagaimana ciri-ciri temanmu? Bagaimana caramu membedakan teman laki-laki dan perempuan? Siswa laki-laki dan siswa perempuan. Di sekolah ada siswa laki-laki dan perempuan. Kita harus bersikap baik kepada semua teman. Bersikap baik kepada teman akan menciptakan kerukunan. Nah, perbedaan kegemaran di sekolah. Di antara teman-temanmu pasti terdapat banyak perbedaan kegemaran. Kegemaran adalah hal yang disukai teman-teman. Misalnya warna kesukaan, makanan kesukaan, dan hobi. Meskipun berbeda kegemaran, hendaknya kita saling menghargai. Kita tidak boleh mengejek dan mengganggu teman yang berbeda kegemaran dengan kita. Nah, selanjutnya sikap menghargai keberagaman kegemaran di sekolah. Kamu dan teman-teman harus saling menghormati. Walaupun berbeda kegemaran, kamu harus tetap saling menghargai. Berteman baik tanpa membeda-bedakan akan menciptakan kerukunan. Nah teman-teman, apa ya manfaatnya? Dengan adanya keberagaman di lingkungan sekolah justru akan semakin mendukung proses belajar dan mengajar. Seperti dalam hal menumbuhkan rasa saling menghormati, memahami perbedaan, meningkatkan toleransi, dan lainnya. Nah, kesimpulannya adalah meskipun keberagaman merupakan perbedaan, kita tetap harus menghargai dan menghormati satu sama lain teman-teman. Perbedaan membuat banyak keberagaman, namun bukan berarti kita boleh membeda-bedakan orang karena perbedaan itu. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kerukunan serta sikap toleransi terhadap sesama siswa, guru, maupun petugas di sekolah. Sikap menjaga persatuan dan kerukunan serta sikap toleransi juga harus kita terapkan di mana saja ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai proyek PPKM. Proyek yang pertama adalah teman-teman menuliskan nama temanmu berdasarkan kegiatan yang digemari. Misalnya, kegiatan yang digemari oleh teman-teman misalnya bermain sepak bola. Lalu tuliskan nama temannya ya, teman-teman. Lalu proyek yang kedua adalah bagaimana sikap kamu terhadap teman yang memiliki kegiatan yang digemari berbeda. Apa ya sikap yang harus kamu miliki? Nah, boleh dituliskan ya di dalam kolom tersebut. Nah, itu ya proyeknya teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ustazah Asih sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam menyampaikan informasi. Teman-teman tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat untuk mengerjakan proyeknya di rumah. Kita tutup ya pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan proyek ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.